Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah dan suri tauladan kita semuanya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masuk di dalam yakni pasal keempat, yaitu tentang hukukul walidain, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Masalah durhaka kepada kedua orang tua. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala, qad taqaddama anna birrul walidaini ya'ti fi sodaratil akhlaqi wa muqaddamiha li'annahuma ahaqqun nasi bil adabi wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adab wa alaihi fa inna uquqal walidaini yu'addu hadman lil qiyami wal adabi wa iktisaan bisyarril akhlaqi wa ardaliha wa huwa yu'addu fi syari'ati dzamban kabira wa jurman azima wa uqubatuhu indallahi tabaraka wa ta'ala syadidatun حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث عديدة وعده صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. Nah, telah dibahas di awal bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini datang disebutkan di bagian permulaan tentang pembahasan akhlak, karena keduanya, kedua orang tua, ayah dan ibu, mereka berdua merupakan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab yang mulia dan juga paling berhak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya di dalam bermuamalah. Demikian juga paling berhak untuk mendapatkan akhlak adab yang bagus, jadi yang mulia tadi. Oleh karenanya sesungguhnya berbakti durhaka kepada kedua orang tua itu dianggap tindakan yang menghancurkan atau merobohkan nilai-nilai yang tinggi dan juga adab yang bagus. Dan justru tindakan yang mengenakan yakni akhlak-akhlak yang tidak baik dan juga akhlak-akhlak yang paling rendah. Jadi orang yang melakukan durhaka kepada orang tua ini merupakan berarti orang yang berakhlak yang sangat akhlak yang tidak baik dan akhlak yang tidak bagus, yang paling rendah, hina. Dan durhaka kepada kedua orang tua yu'addu dzamban kabira, yu'addu bi syariah. Hal itu dianggap di dalam syariat ini merupakan dosa besar. Dianggap dosa besar.
wa jurman adiman, dan kejahatan yang agung. Dan hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Hukuman durhaka kepada kedua orang tua ini sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, takhdir, dan peringatan yang keras di dalam hadis-hadis yang banyak. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap durhaka terhadap orang tua ini merupakan dosa besar. Min kabairid dzunub, atau min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Nah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan." Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana mutaqian faqala ala wa qaulu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaih. Nah, Nabi SAW telah bersabda sini, ala unabiukum bi akbari kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar. Bi akbari kabair, tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Beliau ucapkan 3 kali. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Kalau para sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, al-israku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa, dan kemudian beliau duduk dan bersandar, lalu bersabda lagi, ala, ketahuilah, wa qaulu zur, dan ucapan dusta, bohong, ucapan dusta. Qala, sahabat mengatakan, famazala yukariruha, beliau terus mengulang-ulang itu, terus diulang-ulang, sampai kami mengatakan, aduhai kiranya beliau diam. Muttafaqun alaih. Mas sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, maka ini perhatikan, Nabi jadi ingin menyampaikan, dan sering sekali disebutkan, kita nanti jumpai di hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat. Jadi kalau enggak amalan yang paling dicintai oleh Allah, sebaliknya amalan yang termasuk dosa besar. Dosa besar. Karena takwa ini kan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ini termasuk ilmu yang sederhana tapi penting gitu. Begitu disampaikan langsung to the point, bisa langsung dikerjakan kalau itu perintah, atau ditinggalkan kalau itu larangan. Ini dosa besar, dosa yang paling besar. Maka tentu mau. Dari sini disebutkan yang pertama apa? Syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yaitu apa? Menyekutukan Allah. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Atau dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik. Dan dosa syirik ini dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ini hendaknya kita benar-benar memperhatikan masalah ini. Contoh, orang berdoa minta kepada orang-orang yang telah mati.
Berdoa kepada orang-orang telah meninggal. Enggak boleh. Atau beristighosah, minta pertolongan, dihilangkan dari mara bahaya atau petaka kepada orang-orang telah mati. Atau juga kepada misalkan termasuk ini misalkan berkorban, menyembelih korban tapi untuk ditujukan pada selain Allah. Jin misalkan tempat yang menghuni tempat tersebut misalkan. Maka juga tidak boleh. Termasuk harus ditinggalkan misalkan juga menggantungkan jimat-jimat. Man allaqa tamimatan faqad asraf. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat ia telah berbuat syirik. Tinggalkan. Semuanya segala bentuk kesyirikan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Tentu pembahasan dengan dalil dari pembahasan kita ini, yaitu durhaka kepada orang tua diletakkan setelah syirik. Besar-besar setelah syirik. Ini menunjukkan dosa ini dosa sangat besar. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bersandar yang berikutnya lalu mengatakan ala dan ketahuilah. Berikutnya qauluz zur. Ucapan dusta, perkataan bohong, dusta. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir au su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain faqala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qala qauluz zur au qala syahadatuz zur muttafaqun alaih. Hadis yang kedua di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang dosa-dosa besar atau ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala lalu beliau bersabda mengatakan asyirku billah, yaitu apa? Yang pertama syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Tadi telah kita sebutkan. Menyekutukan Allah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Atau juga menyamakan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi, yang kedua, dan membunuh jiwa. Membunuh jiwa, membunuh manusia, membunuh jiwa tidak boleh untuk dibunuh. Wa uququl walidain. Nah, yang ketiga di sini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Faqala, lalu beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Qala qauluz zur. Dia bersabda qauluz zur, yaitu ucapan yang dusta, perkataan yang bohong, perkataan dusta. Au qala syahadatuz zur, atau beliau mengatakan yaitu syahadatuz zur. Apa syahadatuz zur? Saksi bohong, saksi yang palsu. Qauluz zur ini kebohongan. Qauluz zur ini lebih umum sifatnya, ucapan yang dusta. Kalau syahadatuz zur, ini kayak memberikan kesaksian yang palsu. Saya bersaksi, saya menjadi saksi, dia itu memang demikian misalkan. Saya bersaksi dia telah misalkan menghutangi uang, misalkan si A hutang kepada B, saksinya saya, padahal tidak. Nah, ini syahadatuz zur. Enggak tahu ngomong tahu, menjadi saksi. Saksi yang bohong. Dan tidak boleh di sini. Apalagi nanti berkaitan dengan masalah sesuatu yang mengambil hak orang lain.
karena kesaksiannya itu. Nah, ini termasuk dosa besar. Nah, dari hadis ini menjadi syahid di sini adalah pendalilan di sini adalah disebutkannya apa? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Masuk di sini. Hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa yaminul ghamus, rahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan membunuh orang, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Yang keempat, wal yaminul ghamus, ada tambah di sini wal yaminul ghamus. Yaminul ghamus ini apa? Sumpah yang ghamus, dikatakan ghamus yaitu sumpah palsu sebetulnya. Ya, dia bersumpah tapi bohong. Yaitu sumpah dikatakan al-ghamus, sumpah ini karena dia telah menenggelamkan orang yang bersumpah itu ke dalam perbuatan dosa, atau menenggelamkan ia ke dalam neraka. Misalkan orang kan gampang-gampang ada yang sumpah, apa-apa sumpah, demi Allah tadi gini, padahal tidak. Misalkan orang mau jual beli juga, misalkan demi Allah tadi itu tidak ada yang menawar sekian, nggak saya kasih, padahal nggak ada yang nawar juga. Kan orang ketika diberi sumpah itu kan apa? Tujuan sumpah itu apa sih? Di antaranya untuk meyakinkan gitu kan, untuk meyakinkan supaya orang yakin gitu. Ini nggak boleh. Jadi sumpah palsu masuk dosa besar. Dan kembali kepada pembahasan ini, pembahasan kita kembali ke kitab ini. Qala muallif, uququl walidain asluhu minal aqi wa huwa asyakku wal qat'u wa huwa qati'atuhuma wa ida'uhuma bi ayyi naw'in kana min anwa'il adza qalla au kasur, nahaya anhu aw lam yanhaya. Perhatikan sini. Wa fi'lu ma yukdzibuhuma wa yusi'u ilaihima fahiya kalimatun tajma'u kulla ma'anil isa'ah kama annal birra kalimatun tajma'u kulla ma'anil ihsan. Durhaka kepada kedua orang tua, asalnya ini dari kata al-aqu, yaitu apa? Wa huwa asyak. Syak ini membelah gitu. Au qat'u, wal qat'u, membelah dan memotong. Secara bahasa membelah dan memotong. Yaitu di sini adalah maksudnya apa? Qati'atuhuma, yaitu memotong atau memutuskan hubungan dengan keduanya, dua orang tua. Wa ida'uhuma, ida'in maksudnya apa? Menyakiti keduanya. Menyakiti keduanya bi ai nau'in, dengan macam jenis apapun itu bentuknya, sedikit atau banyak. Menyakiti itu kan bisa dengan ucapan, ya kan? Bisa dengan perbuatan, bisa dengan sikap. Ini durhaka. Nahaya anhu aw lam yanhaya, baik keduanya melarang hal itu atau tidak. Misalkan ada orang, anak menyakiti orang tuanya, tapi
orang tuanya tidak melarangnya. Orang tuanya enggak melarangnya. Nah, baik orang tua itu melarang hal itu atau tidak. Tapi yang namanya menyakiti, mengganggu, maka ini masuk kata durhaka. Durhaka. Dan ini dilarang. Dilarang. Wa fi'lu ma yukdzibuhuma, melakukan sesuatu yang menjadikan keduanya marah. Melakukan sesuatu yang menjadikan kedua orang tua kita itu enggak senang, marah-marah. Wa yusi'u ilaihima, dan juga berbuat tidak baik kepada keduanya. Ini durhaka. Maka uququl walidain, durhaka kepada orang tua ini ada sebuah kalimat yang mencakup semua bentuk tindakan atau ucapan yang tidak baik. Ucapan atau tindakan yang tidak baik. Ini masuk pada bentuk apa? Durhaka. Itu durhaka. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, yaitu sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang mencakup semua bentuk, semua makna-makna ihsan, semua bentuk ihsan, tindakan yang baik kepada orang tua, maka ini masuk birrul walidain. Karena ini kebalikannya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua berarti kebalikan dari berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini apa? Hendaknya diperhatikan. Bahkan misalkan banyak nanti macam di situ ya. Orang misalkan orang tuanya memanggil, enggak segera datang, itu bisa masuk durhaka. Atau menyuruh sesuatu, entarlah, iya bi, entar dulu, masih sebentar lagi lah, sebentar lagi, entar, enggak boleh, bisa masuk durhaka. Jangan begitu. Kalau di Al-Quran kan mengatakan dan enggak boleh, itu sudah, pokoknya enggak sejalan, itu aja enggak boleh, apalagi yang berupa ucapan, apalagi yang lebih dari itu, kasar, lebih bentuk menyakiti, mengecewakan. Makin hati-hati. Su'ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullah anil birri wal uquq. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya tentang masalah bakti dan durhaka. Tentang berbakti dan durhaka. Faqala al-birru antabdula lahuma ma malakta wa antuti'ahuma fima amaraka bihi ma lam ya'muraka bi maksiatillah. Berbakti yaitu engkau curahkan semuanya yang kau miliki, engkau berikan kepadanya apa yang kau miliki, dan engkau taati keduanya dalam semua apa yang diperintahkan oleh keduanya kepadamu. Apa yang mereka perintahkan, lakukan, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah, selama mereka tidak memerintahkan kamu untuk berlaku maksiat kepada Allah, lakukan. Bayangkan, lakukan. Jadi ukurannya Anda mengandung maksiat apa tidak? Hatta misalkan dalam masalah dunia misalnya, ya kan? Disuruh tapi tidak mengandung maksiat, enggak mengandung maksiat pada Allah, lakukan. Dalam rangka bakti pada orang tua. Kadang ada disuruh orang tua ini urusan dunia, ini sudah mementingkan yang lain. Bayangkan kemarin telah kita bahaskan, ada orang yang berjihad, ya kan? Jihad, ikut berjihad, tapi belum izin orang tuanya atau orang tuanya tidak mengizini, atau orang tuanya sedih karenanya ditinggal, suruh pulang. Ini jadi kalian taati apa saja yang diperintahkan oleh orang tuamu, selama tidak dalam maksiat kepada Allah. Kalau ada maksiat pada Allah jangan.
Adapun al-uquq, dan uquq itu ya, bentuk durhaka adalah antah jurahuma wa tahrimahuma, hajar. Yaitu maksudnya engkau tinggalkan keduanya, engkau berpaling dari keduanya. Wa tahrimahuma, dan engkau tidak memberikan sesuatu apapun kepada keduanya. Maka ini termasuk apa? Itu durhaka. Durhaka. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan durhaka itu bertingkat-tingkat. Wal uququ yatafawatu kama anna al birra wal ihsan aidan yatafawatu. Durhaka, tindakan durhaka kepada kedua orang tua itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana bentuk bakti kepada orang tua pun bertingkat-tingkat. Wal ityanu bil birri wal ihsani kullihi matlubun fi hududi istita'atil mar'i wa huwa maidanu munafasah. Wal uququ matlubun al bu'du anhu kullihi wal hadaru minhu kullihi. Ini singkatnya penting paragraf di sini. Durhaka itu bertingkat-tingkat sebagaimana berbakti dan berbuat ihsan itu juga bertingkat-tingkat, tingkat-tingkatan gitu kan. Dan melakukan bakti, berbakti dan berbuat ihsan, semua itu dituntut, diperintahkan, dituntut fi hududi istita'atil mar'i, sejauh kemampuan seseorang. Sejauh sesuai dengan kemampuan orang itu dituntut, diperintahkan. Itu untuk berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan. Dan itu adalah maidanu munafasah. Jadi untuk apa? Berlomba-lomba. Masing-masing orang berlomba-lomba untuk bisa melakukan yang terbaik, yang terbagus. Kalau misalkan ada anak dengan ada orang tua punya anak A, B, C gitu, 1, 2, 3 lah gitu. Maka bagaimana berlomba-lomba untuk saling bisa berbakti, memberikan bakti yang terbaik kepada orang tuanya. Jangan berlomba-lomba untuk durhaka. Misalkan ada orang disuruh ini, nggak segera datang. Nah ini juga nggak mau dia, nggak mau. Ini juga nggak mau. Nah kadang-kadang ada bukan berlomba-lomba untuk bangkang, bukan berlomba-lomba untuk durhaka, tidak, berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik, untuk berbakti. Maka ada kisah disebutkan apa? Ada seorang masuk pengadilan gara-gara ingin berebut mengasuh orang tuanya, mengasuh ibunya. Bukan berebut hartanya, tapi berebut apa? Mengasuh orang tuanya. Bagaimana bisa ikut saya saja? Enggak, ikut saya saja, ikut saja. Nah sekarang tapi terkadang justru kebalikannya. Ada kisah orang dengan orang tuanya nggak mau merawat. Kenapa? Nggak ngerti. Karena ilmunya mungkin yang kurang, dan iman tentunya, iman dan ilmu yang kurang. Nah, jadi ini semua bentuk bakti dan ihsan ini dituntut sejauh kemampuannya. Dan itu ada maidanu munafasah, saling berlomba-lomba untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Apalagi kalau anaknya banyak, ya kan? Ini kalau orang yang ngerti mesti cemburu kan? Cemburu maksudnya, aku kepingin sebetulnya merawat, kepingin merawat orang tua, saling berebutan, Wal uququ matlubun al budu anhu, sementara tindakan durhaka ini harus dijauhi, ya, harus dijauhi seluruhnya, dijauhi semuanya, dan harus diwaspadai, jangan sampai dilakukan. Walaupun tadi durhaka itu bertingkat-tingkat. Jangan mengatakan nggak apa-apa, durhaka sedikit aja, hanya begitu. Enggak, kalau bisa enggak. Tindakan durhaka, enggak, stop. Ini wajib untuk dijauhi. Tidak boleh dilakukan ini.
Qala ma'alif wal isa'atu ila walidain bil qawli awil fi'li wa huma asbabu adh-dhahiri fi wujudil insan yu'addu min a'dami anwa'il juhud wa nukranil jamil wa min asna'il fasadi fil akhlaq wa min a'damil lu'mi fit tiba' li anna ihsanahuma wa fadlahuma la yumasiluhu ayu ihsanin fi hadzal wujud wa li hadza ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uquqahuma min a'dhamil kaba'ir. Berlaku yang tidak baik kepada kedua orang tua baik dengan ucapan atau dengan perbuatan padahal kedua orang tuanya itu merupakan sebab yang menjadikan sebab dia itu ada di alam ini, dia terlahir di dunia ini. Maka tindakan berbuat tidak baik kepada kedua orang tua baik itu ucapan atau perbuatan itu dianggap termasuk min a'dhami anwa'il juhud, termasuk tindakan pengingkaran yang paling besar. Wa nukranil jamil, tidak tahu terima kasih, sikap tidak tahu terima kasih yang sangat besar. Wa min asna'il fasad fil akhlaq, dan termasuk ini apa? Kerusakan yang paling buruk di dalam akhlak. Jadi kalau orang anak dengan orang tuanya aja sudah enggak mau baik, enggak bisa baik, berbuat durhaka, berarti akhlaknya udah paling jelek udah. Enggak ada nilainya dia bisa berbuat baik kepada orang dengan orang baik, tapi dengan orang tua sendiri dia durhaka. Maka ini sudah tindakan itu merupakan min asna'il fasadi bil akhlak, kerusakan yang paling buruk di dalam akhlak. Ini tindakan durhaka kepada orang tua. Wa min a'dhamil lu'mi fi ittiba', dan juga termasuk yakni apa? Perangai yang paling buruk, paling buruk, paling hina, paling rendah di dalam apa? Karakter yang paling buruk. Kenapa? Karena berbuat ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan li'anna ihsanahuma, karena kebaikan kedua orang tua dan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua itu tidak bisa dibalas dengan kebaikan apapun, nggak sebanding fi hadzal wujud, di alam ini, di dunia ini, nggak bisa. Telah kita bahas kemarin ya, kalau seandainya orang itu melakukan sesuatu yang semuanya diberikan untuk orang tuanya, bahkan menggendong ibunya untuk tawaf, itu belum seberapa, belum imbang, belum impas, belum sebanding dengan apa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kok ini justru tambah berbuat durhaka. Bayangkan kalau orang itu berbuat baik mulai kecil, pokoknya berbuat semua kebaikan dilakukan untuk orang tuanya, itu belum imbang, ya kan? Belum dikatakan bakti yang imbang sebagai balasan kebaikan orang tua yang telah diberikan pada anaknya. Bagaimana dengan orang yang tidak berbuat baik? Bagaimana dengan orang yang berkata yang kasar, berlaku yang tidak baik dengan orang tua? Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan tindakan durhaka kepada kedua orang tua min a'dhamil kaba'ir, termasuk dosa besar yang paling besar. Maka ini menjadikan kita jadi muhasabah diri. Nah, bagi orang tua yang punya orang tua mungkin yang sudah tiada, mesti yang ada penyesalan, ya kan? Saya belum sempat berbuat baik yang banyak, sudah tiada. Atau bahkan dulu kalau pernah misalkan melanggar, menentang, dengan penyesalan, tapi masih ada kesempatan untuk berbuat baik ketika orang tua telah meninggal. Kemarin saya sebutkan apa? Di antaranya apa? Menjadi orang yang soleh. Anda harus menjadi orang-orang yang soleh. Berupayalah menjadi anak yang soleh, bahkan lebih soleh ketika daripada ketika orang tua masih hidup dulu misalkan. Ini.
Dan bermanfaat sekali. Kemudian baru mendoakan, senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Atau juga mungkin bisa bersedekah untuk orang tuanya. Ya, ini intinya ketika orang tua masih ada kesempatan, memang berbakti kepada orang tua ketika orang tua telah tiada pun masih bisa. Tetapi ketika orang tua masih ada, maka bagaimana bisa menyenangkan kedua orang tua? Maka apapun yang diinginkan, lakukan. Selama tidak mengandung maksiat pada Allah, lakukan. Ini namanya orang yang faqih, orang yang ngerti. Mas sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala mu'allif wa yakfi burhanan ala khuturatil uquqi wa idami hadzal jurmi anna Allah lamma dzakara haqqahu dzakara tilwa dzalika haqqal walidain fi ayin adidatin minal Qur'an. Cukuplah menjadi bukti, yakni bahayanya tindakan durhaka kepada kedua orang tua dan besarnya tindakan dosa, tindak kejahatan ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah itu menyebutkan hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba apa? Ayat buduhu wa laysa bi syai'a, yaitu agar mereka semua beribadah kepada Allah. Ini hak Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Maka Allah menyebutkan setelah itu hak kedua orang tua di banyak ayat. Banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha, ini hak Allah, dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, wa la tusyriku bi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini gandengan. Jadi tidaklah orang itu mentauhidkan Allah sampai dia itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini perintah yang paling besar. Ada perintah untuk tauhid, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan larangan yang paling agung adalah syirik. Maka di sini perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Ini hak Allah. Setelah itu, wabil walidaini ihsana, Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ahsin ihsanan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan apa? Agungnya hak kedua orang tua diletakkan setelah hak Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Perintah untuk bertauhid, larangan untuk berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua setelah itu Allah memerintahkan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka fahaqquhuma yali haqqallah. Maka di sini hak kedua orang tua diletakkan setelah hak Allah. Wa uququhuma yali syirk, dan durhaka, dosa durhaka kepada kedua orang tua diletakkan setelah dosa kesyirikan. Wa fi ma'nahuma al-ajdad wal jaddad, dan semakna dengan itu ke atas. Orang tua itu kan orang tua langsung, kemudian berikutnya. Artinya apa? Termasuk juga terhadap kakek nenek. Orang tua kan ayah ibu, kemudian ke atas kakek nenek harus juga berbuat baik. Ini masuk di sini.
Berbaktilah kepada ini kedua orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Ini. Satu lagi hadis ya. Masih ada waktunya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa had wa kariha lakum salasan qila wa qala wa kasratas su'al wa ida'atal mal. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengharamkan atas kalian uququl ummahat. Ya ini apa? Durhaka kepada para ibu. Bukan berarti kemudian kalau dengan ayah boleh, tapi durhaka kepada ibu lebih besar dosanya daripada pada ayah. Bagaimana telah kita sebutkan. Durhaka kepada ibu, kepada orang tua, terutama ummahat, terutama para ibu. Wa wa'dal banat. Wa'dal banat membunuh anak-anak perempuan. Membunuh manusia, ini dosanya besar. Apalagi membunuh yang masih ada mahram, hubungan mahram, termasuk anak-anak perempuan. Ini dosa besar. Wa man'an wahad, wa man'an maknanya adalah yaitu mencegah dirinya atau tidak mau melakukan kewajibannya. Man'an ini maksudnya masuk dosa besar. Allah mengharamkan itu. Misalkan man'an tidak menunaikan kewajibannya, dia punya kewajiban, dia tidak mengerjakan itu. Misalkan zakat, dia sudah punya kewajiban wajib melakukan zakat, dia sudah memenuhi kewajiban, maksudnya dia punya harta yang mencapai nisab dan haul, dia enggak menunaikan zakat, maka tidak boleh, termasuk diharamkan. Tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak memberikan nafkah kepada orang tua ketika orang tuanya membutuhkan. Ini man'an, maksudnya di situ. Jadi menahan diri dari menunaikan kewajiban, tidak mengerjakan apa yang wajib untuk dilakukan. Ini termasuk diharapkan. Kemudian wahad. Kalau wahad ini maksudnya minta sesuatu yang bukan haknya, minta sesuatu yang tidak halal untuknya, diharamkan. Contoh, misalkan orang tidak berhak menerima zakat, dia minta bagian zakat. Nah ini tidak boleh. Wa kariha lakum salasan, dan Allah membenci tiga hal untuk kalian. Qila wa qala, yaitu mengatakan, membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Qila wa qala, katanya si anu. Ini. Wa kasratus su'al, banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya di sini adalah menanyakan sesuatu yang tidak penting, menanyakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Adapun kalau kita banyak bertanya, misalkan orang itu banyak bertanya, tapi memang hal yang penting, masalah ibadah, masalah bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berwudu, misalkan banyak tanya karena banyak yang enggak tahu, maka ini boleh. Wa ida'atal mal, menghambur-hamburkan harta, yaitu menggunakan harta, membelanjakan harta di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka ini termasuk ida'atul mal, maka ini dibenci oleh Allah. Akan tetapi kalau membelanjakan sesuatu yang banyak, tetapi dalam hal-hal yang berfaedah, dalam hal yang fisabilillah, bangun ini, bangun masjid, bangun sekolah, bangun pondok, tidak apa-apa. Baik, ini sementara yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan
di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.